ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. La tankihu minan nisa'i sittah. Ada 3 karakter perempuan ya. Jadi gini, saya bahas ini maksudnya kedepannya jaga diri dari 6 ini gitu ya. Jangan tergolong yang 6 ini. Ayo bismillah, saya nggak pengen nunjuk ibu gini, enggak. Kali dari 6 ini ada yang nempel di badan ya. Waduh, ini kayaknya gua banget nih yang ketiga. Misalnya itu buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ustaz makasih tadi udah diingetin gitu ya. Gak usah kencang-kencang jadi ketahuan nanti. Ya, dikatakan bahwa yang pertama la anana wala mannana wala hannana wala tankihu haddaqah wala barraka wala saddaqah. Naam. Jadi yang pertama yakni annana. Pasti ingat gak annana? Iya, saya pernah bahas ini, maka saya sedikit ingetin ya. Ini yang khawatirnya terjadi karena udah diulang, udah diingetin juga masih tetap aja begitu, nggak berubah ya. Annana di sini yang suka banyak ngeluh, yang diomongin merek obat aja sama penyakit, tapi laki suruh betah ngeliat dia pakai koyok di rumah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Saya mah bingung sama laki saya, Tat nggak betah di rumah, Tat pengen keluar. Ibu bawa minyak angin tiap hari, ibu. Lelaki tuh nikah pengen bahagia, bukan pengen buka apotik ngomongin merek obat mulu. Ini mah alat, dikit-dikit sakit, tapi kalau gini nggak diperhatiin. Astagfirullahaladzim. Lah kalau laki yang bijak ngeliat kayak gini, gue gak amat. Emang gue dokter, kawin sama orang sakit gitu loh. Akhirnya rugi sendiri. Hukum asal lelaki itu pengen punya istri baju buat dia, bukan sih pengen kolokan, bukan, tapi memang dia tahu kalau dia sakit ada yang responsifnya bagus, bukan malah ngerawat orang. Bukan berarti nggak boleh sakit ya, sakit kan hikmahnya banyak kalau kasih sakit gitu ya, tapi nggak banyak berkeluh kesah. Kalaupun dia sakit, kalau perlu orang nggak tahu kalau dia sakit, kecuali kalau udah berat banget. Ini mah kadang-kadang pilek kaget nyedot ingus mulu. Sampai lakinya kan udah selesai musim hujan. Lu masih jalan-jalan sih, tiap depan gue begitu mulu. Minta diborehin fix mulu. Itu annana tuh, berkeluh kesah aja, yang diomongin sakit. Laki belum nyuruh bikin apa udah ngomong, aduh merentak banget badannya, aduh. Baru menunjuk gelas kagak jadi nunjuk. Mau bikinin kopi dia udah tahu gelagat nunjuk gelas, pengen bikin kopi. Aduh nggak tahu tangannya ya Allah. Annana tuh, annana. Asam urat umur 32, asam urat gitu loh. Kalian 72, 73 ngomong asam urat ya. Ya gimana nggak asam urat, yang diminumin jeruk nipis mulu, pengen kurus. Olahraga kagak. Iya soklin aja minum sekalian kalau gitu. Orang kan gitu pengen kurus minum jeruk nipis, olahraga kagak, ya tipis lambungnya. Akhirnya kurus enggak, sakit mah. Itu annana tuh sifat yang masya Allah ya. Hati-hati bu. Jangan depan laki tuh jangan pengennya tuh sakit aja gitu loh. Laki tuh senang pulang ke rumah tuh punya bidadari yang ceria. Ini mah kalau astagfirullahaladzim, subhanallah. Itu koyo itu berubah-ubah merek tiap hari. Jadi ingat masa lalu ada layar tancap itu kan. Ya, bu hati-hati bu, ini anak-anak ini bahaya nih bu ya. Berkeluh kesah, ya taruh laki mah tanggung jawab ya dulu, beli apa dah, lu dah. Cuma kan seoles lagi di dada. Tuh gue udah gak mau pulang sebenarnya tadi ini, kalau tuh gue transfer beda gitu loh. Karena memang gak nyaman. Orang capek, ya Allah berangkat pagi pulang sore, pulang ke rumah tuh pengen tenang. Taruh kata sakit, qadarullah wa masa'afa'ala mau bilang apa? Cuma tetap ceria. Kok agak bindeng suara, sampai lakinya yang tanya, pilek cuma gak apa-apa sedikit doang sih. Mau minum makan apa? Kan enak.
Ini enggak, kadang-kadang laki belum nanya udah tanya apa? Gitu katanya. Lah suruh nanya orang nyedot ingus, astagfirullahalazim. Ya jangan nanti lakinya enggak, ibu rugi. Akhirnya dia nyari yang sehat. Mau bilang apa? Karena memang enggak dibikin nyaman. Ini jaga diri, Bu. Karena sifat an-nanah ini karakter buruk. Ibu boleh sakit tapi jangan terus-terusan sakit gitu loh. Ya, jangan kesannya berkeluh kesah aja. Ya suami lagi di luar kota LDR gitu ya, yang dikirimin foto sakit mulu gitu. Orang dikasih PR di otaknya, masya Allah. Nggak ada poin positif di hati suami kalau kayak gitu. Kelihatannya sih dia mah baik, dia ngalah, dia ini, tapi seoles di dadanya ini makin jauh dari ibu. Hati-hati tuh. Sifat an-nana, jangan bangga kalau dilihat sakit sama orang. Orang tua punya sifat belaga sehat depan anak. Ya. Anak belaga sakit depan orang tua pengen nggak sekolah, kan itu orang tua begitu. Ya suami aja belaga sehat depan bininya, kenapa? Karena nggak pengen dipandang lemah. Padahal dia sakit. Lawang berteman dengan hujan, dengan mata, dengan kerikil tiap hari. Emang dia robot aja pengoknya badannya. Sakit dia, cuma dia belaga sehat. Ya. Dan orang-orang yang kuat, ya Allah Bu, tahu Asma binti Abu Bakar kan, yang terkenal dengan 2 ikat pinggang ya. Itu 9 bulan bawa makanan ke atas Jabal Thur. Nabi sama ayahnya sedang ngumpet di Jabal Thur itu, di Gua Thur. 9 bulan naik gunung, kebayang. Itu kalau kita lihat sekarang di Mekah ada Jabal Thur tuh ya, itu 2,5 jam orang sehat belum tentu nyampe. Ya ibu lebih paham lah, orang hamil 9 bulan apa sakit dan dirasa tentunya banyak kan. Nggak ada keluh kesah. Loh memang konsekuensi nikah pasti melendung kan gitu, pasti sakit ya. Orang kayak orang nikah, konsekuensinya apa? Masalah. Jangan terus saya setelah nikah banyak masalah. Ya pasti, rumah tangga kan kayak bahtera nggak mungkin jalan tanpa gelombang. Anda memutuskan nikah, Anda siap menghadapi masalah. Serumah dengan orang yang beda pikiran, makanya ada ta'aruf. Ya, cari tahu, udah tahu bayangan bakal masalah kayak gimana, jangan berkeluh kesah. Sorga nggak dibuka dengan keluh kesah. Ya, jangan kasih PR ke partner hidup. Anda butuh sahabat, bikin dia tenang, dia sedang berpikir bagaimana yang terbaik buat Anda. Jangan dikasih PR mulu. Ya, namanya orang udah sekolah, pulang dikasih PR, kan malas nulisnya, malas nyatetnya nanti. Cuma yang dikhawatirkan dia makin menjauh. Hati-hati itu ya, sifat an-nanah. Yang kedua, mananah. Mananah ini yang suka mengungkit kebaikan. Jadi dia lupa, dia bukan siapa-siapa nih perempuan, nikah sama orang yang punya nama. Ente numpang tenar. Jangan terus merasa suami nggak punya kelebihan di hadapan situ. Lawang situ bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa kan sekarang. Ya, kalau udah ngomong kayak laki nggak punya kebaikan. Kalau nggak ada saya mesti bakal mati. Gitu. Semua saya, berantakan kalau nggak ada saya gini. Semuanya saya boleh sesekali boleh. Tapi kalau terkesan nggak ada lagi kecuali situ yang baik ya jangan kayak gitu juga. Ya, kan ada hukum sebab akibat. Ya. Kalau nggak ada saya siapa yang mau masakin situ? Gitu loh. Nah, terus saya juga masak sendiri kan enggak. Saya nikah kan pengen cari tukang masak emang. Salah satunya kan itu kan. Nah sekarang kalau udah kerja juga cari masak juga, lah mau ngapain nikah? Mendingan online. Beli jadi. Jadi anak kos lagi dah. Ya nggak ada sesuatu yang spesial lagi. Ibu bilang ibu berjasa masak. Emang yang dimasak apaan? Sayur, tempe, goreng. Dari mana belinya? Ya pakai duit laki. Kalau nggak dikasih kan kagak ada yang dimasak. Konsrang. Ngapain Bu? Ya iseng aja. Ya kagak ada yang dimasak. Kan beli sayurannya kan dari uang suami. Ya, dua-duanya punya jasa. Jangan suka ngungkit kebaikan seakan-akan suami ini nggak berjasa. Jangan. Ya ini yang membuat keluh kesah kayak begini, ini membuat orang nggak nyanyi. Kita bahasa perempuan ya, laki cuma 1-2 doang soalnya ya.
Jadi jangan sampai banyak berkeluh kesah dengan masalah itu. Ujung-ujungnya semua dia ungkit semua kebaikan dia. Ustadz, kalau nggak saya pilihin baju, nggak ada yang pakai baju di sini. Lah Bang Mili kan yang beli dia. Oh dia sih bajunya berantakan. Ya situ yang salah loh, tinggal neriskain. Situ dia yang punya duit, banyak kan baju situ sama dia. Jangan suka begitu, jangan. Karena orang laki juga nggak begitu. Pun dia begitu wajar. Karena dia yang capek. Nah sifat perempuan yang kedua yang dikatakan mananah ini, ya Allah, ya, dia nggak suka sekali mengungkit kebaikan suami. Kebalikannya, yang dia ungkit kebaikan dia. Jadi suaminya dilupain. Suaminya terkenal. Dia nikah mau nggak mau ikut terkenal, betul? Akhirnya partner suami dalam bisnis ini punya istri, dikenalin sama istri dia. Mulailah dia banyak teman ya. Waduh, semuanya teman dia. Wah teman aku. Suaminya kayak nggak punya teman, dia doang punya teman. Mas, kita mau buka usaha sama teman-teman aku sih. Teman aku kan banyak gitu. Temen lu siapa? No, bininya si Udin anak buah gua kata gitu. Berteman sama anak buah, sombong banget gitu loh. Ini Masya Allah, jangan rugi nanti. Akhirnya kesannya cuma dia yang bersayap, entar udah ditinggal baru tahu rasa. Tuh udah nggak ada baru berasa. Oh rumah saya mah tamunya banyak, laki lu terkenal kan gitu. Oh dia sih bukan apa-apa, teman aku banyak bukan karena dia dicerai. Nah siapa yang mau namu di situ? Nggak ada yang nengok lah, wong dia bukan siapa-siapa. Ya man lam yaskurinas lam yaskurillah. Orang kalau belum berterima kasih sama manusia, enggak berterima kasih sama Allah. Ya Alhamdulillah ya, saya nikah sama dia jadi banyak teman. Masya Allah, makasih mas ya, makasih bang, makasih ya Allah. Saya siapa sih, orang kampung di pojokan kampung, ya oh diangkat aja sama situ, sekarang terkenal. Kan begitu lebih baik. Bukan banyak membanggakan kebiasaan yang bukan dia miliki gitu loh. Ini banyak yang kayak gini. Ini manana suka mengungkit kebaikan. Anak-anak mau kalau mandi pakai sabun bang, bening no lihat. Sabun siapa yang beli? Airnya ngerocok pakai listrik siapa yang bayar? Udah nggak usah gitu-gitu amat. Alhamdulillah bang, bisa mandiin anak pakai sabun, makasih ya. Udah dibeliin sabun, kan begitu enak. Ya abang nggak sempet mandiin anak, saya yang mandiin bang. Karena ayah nggak bisa nyari duit, abang yang nyari. Mudah-mudahan rezeki aneh melalui abang. Itu yang baik kan begitu. Bukan mengungkit kebaikan, bukan. Lawang memang kebaikan ada karena sebab. Yang ketiga, Hanana ini yang suka merindukan suami lain. Kawin sama siapa? Yang dihayalin siapa? Jadi kalau ngomong sama suami orang baik banget, Masya Allah ya, syukron, jazakallah gitu lah. Kalau sama lakinya iya, bawel banget sih. Di situ hikmah dibalik perempuan enggak jadi sunnah maupun wajib kerja, karena takutnya cinta lokasi akan timbul. Membanding-bandingkan suaminya di rumah dengan partner kerjanya. Akhirnya itu yang banyak. Ama bos sampai manis banget, dandan rapi, Masya Allah. Kata lakinya, nah baju yang gue beli dipakai itu bagus banget. Iya, mau kemana? Mau nemuin bos. Masya. Ama bos sampai mentereng tuh baju. Wanginya Masya Allah. Leher lain, ketek lain, pinggang lain. Semrawang semriwing, sengaja lewat kipas angin. Astagfirullah bu, Hanana. Jangan ya. Ada gak sih yang gitu ya? Baik sama Kang Sayur kan laki orang. Abang ya Allah, abang, Masya Allah. Bagaimana dari Kang Sayur ya? Nah. Iya, Kang Sayur kan laki orang bu.
sampai panjang mata ditungguin. Belum pernah nungguin laki yang pakai begitu. Lah gimana mau akur sama mertua? Rumah masih numpang sama mertua, nungguin Kang Asep apa manis banget. Kata mertua mau ngapa? Nungguin Kang Sayur, Bu. Kata mertua oles di dadanya. Laki lu boro-boro tungguin kayak gitu. Ya, berasa gak sih? Nggak usah angkat tangan. Dia berasa. Iya. Anak Bu bahaya ini. Lemesnya Masya Allah. Ini bahaya Bu, ini harus dihindari Bu. Dan ini banyak banget yang begitu. Dandan buat ketemu laki orang, nggak pernah dandan buat laki sendiri. Hati-hati. Hingga yang dia hayalin, ya Allah enak ya, temen gue mah enak banget bang, punya laki Masya Allah. Kalau dia pengen nyari yang kedua, cerain gue deh bang, biar sama dia, kata gitu. Ngayal gitulah. Ya dia sama bininya baik. Karena memang dua sifat yang bersatu menjadi sebuah kebaikan. Belum tentu ke situ kan gitu. Boleh jadi dia cocok dengan dia dengan kamu kan nggak cocok. Jangan suka ngukur baju kita ke badan orang lain atau sebaliknya. Ya, wallahu alam bisawab. Karena yang namanya hidup berdua terikat itu pasti ujian. Ya, tetap punya prinsip sendiri maupun berdua atau beramai-ramai. Sebaik-baik manusia mendatangkan manfaat bukan ngasih PR. Sebaik-baik manusia memberikan manfaat bukan mengambil manfaat. Ayo sendiri, ya tafakur di malam hari. Ayo berdua kita berumah tangga. Ayo berkelompok kita berteman. Posisi kamu itu memberikan manfaat bukan mengambil manfaat. Ya orang sih akan berusaha dewasa, nggak berkeluh kesah di hadapan Anda. Cuma akan ada poin buruk, track record yang nggak baik. Ini cuma api dalam sekam. Cuma masalah waktu. Kayak tadi di awal Anda. Ya laki sih bilang awalnya kesian. Lama-lama enak juga, sakit mulu kan begitu. Lawang memang dia berumah tangga pengen sama orang sehat. Kan dia bakal nitipin anak ke orang sehat bukan orang sakit. Akhirnya pesimis. Mau lihat masa depan udah partner hidupnya nggak layak untuk dibawa ke masa depan. Ayo dong. Ya seperti ibu semangat lihat laki-laki yang ceria, cerdas, smart, ya pinter, semangat, aku yakin surga bersama dia. Begitu kan enak. Laki-laki juga sama. Dia dikatakan manistata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah. Karena dia tahu Nabi mengatakan fa inni mukassirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Umat yang mana? Umat yang punya madrasah seperti apa? Ibunya bagaimana? Enggak ada ulama tuh punya ibu sakit-sakitan, enggak ada. Nggak ada yang namanya ulama tuh punya ibu yang FOMO, ibu yang kepo dengan dunia. Enggak, ibu yang dewasa. Dia tahu menikah itu menjadi pakaian buat pasangannya. Dia tahu konsekuensi dia menikah. Dia tahu bahwa dia bermanfaat untuk orang yang menikahi dia. Itu yang dia pikirkan. Dia pengen selalu jadi mutiara walaupun dibawa ke lumpur oleh suaminya, tetap mutiara. Dia pengen tetap jadi berlian walaupun suaminya dingin hingga membeku dia es di kutub utara, tetap berlian adalah berlian. Ini betul-betul multi talent, ini orang kaya ini. Dia bisa diletakkan di semua tempat. Ini yang langka. Ya bukan malah menghayalkan pada diri orang lain. Anak-anak tuh bahaya. Ya hari gini udah ada latihan ya anak-anak perempuan kita ya. Kadang-kadang justru memajang foto-foto artis yang dia sendiri belum ketemu, cuma ngefans, ditaruh jadi background handphone, gambar handphonenya. Ini siapa neng? Itu bintang film. Oh no, udah pernah ketemu belum? Cuma saya demen banget. Baba lu taruh situ, bukan ininya. Babe ente, ngapa jadi artis yang ente belum ketemu? Ini cikal bakal Hanana nih anak perempuan kita nih, nasihatin. Bapak kamu tuh berjasa nak. Apa nggak tertarik jadi background handphone kamu? Ya ilah si drakor, Masya Allah. Artis tanpa bulu, betul. Subhanallah. Anak sekarang nih innalillah tuh cikal bakal Hanana tuh. Ya karena kan tontonan ini kan mewarnai. Yang dilihat, yang didengar tuh mewarnai hati. Yang keluar ya itulah hati kita, kan begitu bahasanya. Masya Allah. Lihat, Hanana ini bahaya. Hindari, jaga diri dari yang namanya sifat Hanana ini. Kemudian yang keempat, haddaqah.
Haddaqah. Haddaqah ini perempuan yang memandang dengan tajam dengan matanya, ya, untuk sesuatu yang dia suka dan dia belum punya. FOMO tadi, pengen update dengan apa yang ada. Nggak ngukur diri, yang dilihat orang-orangan toko. Orang-orangan toko mau diapain juga bagus beb, bagus beb tuh. Orang-orangan toko mau dipakein baju apa juga udah indah aja. Dipakein batik, emang orang-orangan toko cakep pakai batik. Wah, pakai warna putih, masya Allah kayak malaikat turun dari langit. Dipakein ngejreng juga makin enak dilihat. Itu orang-orangan toko. Kalau ente kan wallahu alam bisawab begitu loh. Jangan suka pengen jadi orang-orangan toko. Orang-orangan toko masih simetris, emang dibikin. Situ kan kagak betul. Nanti kalau saya nggak puji kesinggung. Karena saya kan orangnya jujur, jelek kata jelek, bagus bilang bagus kan. Bagusnya di mana kan gitu. Ada kesinggung nanti tuh ya. Matanya tajam, pengen ngeliat, pengen beli aja apa yang dilihat. Apalagi hari gini kan sosial media, masya Allah, pasar masuk ke rumah kita. Pasar masuk, kemasan-kemasan itu disetting sampai mata ngelihatnya kayak bagus, padahal belum tentu juga seperti yang dibeli nanti. Karena kita ditawarkan dengan gambar yang dibuat kan, susunan makanan, susunan barang, fungsi ini, fungsi itu. Padahal ketika beli kita dikecewakan. Itu sering sekali. Iya, matanya tajam, semua pengen dibeli, nggak ngukur suaminya punya uang seukuran apa. Dia nggak ngukur diri. Akhirnya dialah penyebab suaminya korupsi. Akhirnya suaminya menghalalkan yang diharamkan. Suami saya sih nggak korupsi, cuman memang kerjanya di workaholic, Ustaz. Bukan masalah workaholicnya, Bu. Ibu nggak merhatiin. Karena tuntutan yang banyak di luar batas kemampuan dia, sekarang dia jarang sholat berjamaah di masjid. Ibu perhatiin coba. Suami ibu sudah nggak qobliyah ba'diyah, bagaimana Allah mau cinta sama dia? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah, cintaku hanya untuk orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Tuntutan ibu kepada dia membuat dia nggak dicintai sama Allah karena jarang mengerjakan yang sunnah. Lelah sudah hidupnya. Lelah sudah hidupnya. Betul-betul dituntut di luar batas kemampuannya. Kenapa? Karena ibu haddaqah. Tajam mata ibu melihat sesuatu yang ibu suka. Akan berkeluh kesah dengan 1000 cara karena suaminya nggak tegaan. Ya tadi mungkin belaga sakit, belaga nangis, ngambek, cemberut. Ya Allah, kita kerja dikasih PR mulu di otak. Ya Allah, banyak kerjaan rumah, di sana cari rumah baru lah, gitu loh. Akhirnya begitu. Akhirnya seperti itu, dan banyak laki yang begitu. Kenapa? Karena rutinitas yang membuat dia boring. Yang dia tahu baiti jannati, home sweet home, rumahku sorgaku. Tapi kalau di sorga dia nggak mendapatkan kenyamanan, ya jangan salah kalau dia bikin sorga yang baru, dia manusiawi. Nabi bilang lelaki itu seperti burung. Burung bisa nyaman di sebuah ranting kalau ranting itu nggak membahayakan dirinya. Tapi kalau ranting sudah nggak membuat dia nyaman, jangan salahkan burung pindah ke ranting lain. Itu sudah hukum alam. Ya, yakdu himasan wa taruh bitonan, sifat lelaki. Ya, bikin ibu jadi ranting yang membuat dia nyaman. Jangan sampai haddaqah. Ya sesekali kita haddaqah boleh, mungkin suaminya kurang jeli nyari barang, ibu yang tahu, ya boleh-boleh aja. Kamu nggak ngehin ya, kalau kamu lewat tuh tiap hari kerja tuh ada yang dagang barang bagus, coba kamu lihat deh. Boleh tuh haddaqah, juga haddaqah, tapi bukan berarti semua dilihat. Coba deh Pak, kita kan komplek di blok Z. Kamu liatin dari blok A ambil Z. Lah hampir rumah juling matanya. Suruh ngeliatin semuanya, manfaatnya apa? Jangan. Ya, kemudian yang kelima ya, barakah. Barakah. Barakah ini punya dua sifat, dua makna. Makna yang pertama, kalau barakah itu perempuan yang mengkilapin wajahnya dah. Dandan mulu boleh. Perempuan tuh bidadari. Ya, sorga itu punya bidadari, itu perempuan. Rumah itu sorga, bidadarinya ibu. Boleh Bu, perempuan harus dandan. Laki-laki mesti tahu, perempuan itu disuruh kerja, disuruh survive, dia juga manusia. Tapi perintah ngasih makan ke perempuan, bukan ke laki. Antud'imuha idza tu'imta wa antal basu idza labista. Laki-laki, istri kamu itu kerja, dia punya penghasilan, tapi kamu kasih makan juga. Dia punya penghasilan,
kasih baju juga. Itu bahasa agama. Kenapa? Karena biar bagaimana perempuan makannya lebih banyak ketimbang laki, walaupun kesan diet. Tapi begemi, mulutnya ngemil mulu. Harus diakuin, Bu. Ya. Ibu apal merek-merek makanan, gak seapal bapak. Bapak paling pangsit, toprak, soto. Oh, ibu nama-nama makanan baru sampai apa? Ya, karena perempuan memang begitu, lebih kebutuhannya. Tadi kan sudah dibilang, laki yang kerja sepatunya satu, sendalnya satu. Ibu sampai bererot. Ibu nggak kerja, gimana ibu kerja coba? Baju gitu kan. Antuti muaidato imta, laki-laki dia kerja, dia cari makan, tapi kasih makan. Dia kerja bisa beli baju, beliin baju. Kenapa? Karena kebutuhan baju perempuan lebih dari laki-laki. Sudah sifat. Ya. Tapi bukan berarti terus perempuan ini barokoh sampai nggak mau beraktivitas, cuma mengkilatin muka sama ngikir kuku. Kayak sekarang kan banyak, saya suka dikirimin saat gimana hukumnya suka gitu ya. Ada video-video pendek tuh ibu-ibu yang pakai cadar, pakai hijab ya, mengekspos dalam rumahnya aktivitas dia dari bangun pagi ini itu apa, terus ngulek apalah inilah nyuci, tapi tangannya berbentuk kukunya sampai habis di pedikur gitu ya, cuma ngulek. Kagak mungkin gitu ya. Orang kalau gosok, nyuci, ngulek kukunya nggak bakal begitu. Kan bisa kelihatan. Muka cakep, rajin masak, kuning, kunyit muluan kuku, betul lah. Emang hukum asalnya kan tangan kerja. Ini tangan bakal ngomong, wa tukallimun aidihim. Tangan bakal ngomong. Orang bisa dibohongin sama sosial media ya. Hari gini orang kan pencitraan. Tapi kan karena nanti di akhirat orang nggak bisa ada pencitraan. Kenapa? Tangan tuh bakal ngomong. Ya, ini barokah, ini masya Allah. Orang yang sibuk dengan penampilan, padahal boleh perempuan begitu boleh. Ya, cuma ya jangan begitu melulu gitu. Ada saatnya, ada timingnya lah, ada timernya lah. Ya, dimana kalau bangun pagi ya, kalau bisa Bu, ibu bangun duluan. Bukan berarti bapak nggak boleh bangun duluan, bapak bangun lebih utama, harus bangun. Cuma kalau dia capek, ya ibu harus stabil, karena ibu kan nggak secapek bapak. Dalam artian ya, bapak ini berangkat pagi pulang sore, ibu capek di rumah betul ya. Cuma kan banyak waktu istirahatnya. Kalau bisa ibu duluan yang bangun pagi. Ya, ya Allah Bu, orang laki ngelihat perempuan mendusin sebelum subuh seneng, apalagi bebenah. Taruh katanya dia belum cantik, belum rapi, seneng, rumahnya dijaga, rumahnya dirawat. Itu laki-laki. Ya, dia tahu semua istrinya belum mandi, belum berpenampilan cantik di pagi hari, cuman merapikan tempat yang dia buat. Wow, masya Allah, senang sekali. Bangun pagi, ya, aktivitas hebat. Pokoknya pagi itu matiin AC, matiin ini semuanya, siap anak-anak dibangun, dimandiin rapi gitulah. Ini nggak melek pagi, yang dicari handphone, scroll. Laki suruh betah ya, laki suruh betah begitu sih ya. Jangan salahkan kalau nanti akhirnya dia juga nggak bakal nyaman di situ. Ya, hati-hati. Bangun pagi, masa aktivitas. Ya orang lihatnya sedep, enak gitu, kayak orang olahraga. Mungkin nggak wangi, berkeringat, tapi kan eksentrik gitu ya. Betul-betul aktif. Orang lihatnya, seneng gitu. Harusnya begitu, bukan malah barakah. Bukan malah sibuk dengan penampilan, bukan. Atau makna yang kedua diterjemahkan ini, barakah ini, yang suka marah kalau masalah makanan. Suaminya punya perasaan dulu, perasaan dia waktu belum nikah, kalau dibawain makanan-makanan yang panas, kalau hujan-hujan gini, ya Allah dia seneng kali ini dibawain gitu ya. Sampai rumah disenggol kagak. Ya bawain makanan dingin gitu. Ya lu angetin dah, kan kena hujan tadi. Mau panas mulai mah tangan gua kompor gitu. Bukan seneng orang berjuang bawa makanan gitu ya, dihargain. Kebayang coba sekali-kali ibu berangkat keluar, hujan-hujanan beli makanan bawa ke rumah, coba perjuangannya seperti itu Bu. Berharap sampai di rumah orang seneng, ya Allah makasih banget, berharap kayak gitu, ternyata enggak. Terus dulu makan bareng yang diomongin rumah makan lain, padahal makanan lengkap, ada soto, ada tempe, ada perkedel, ada tahu, ada telur. Ada pangsit enak nih Bang. Lu mah kurang aja orang sama lu.
kurang aja heran gitu ya. Itu ada loh yang kayak gitu ada. Jadi ini orang nggak nyaman, orang punya mau kan dia udah bawain makanan, udah ngasih duit suruh masak, omongin dia seputar ini, bang tau gak bang, ini perkedel waktu bikin tadi bang, ayah gejrot tuh kentangnya bang, emang lo gejrot kan enak ngobrol kan gitu ya. Ini soto bang, ya Allah bang, ini niru bang, orang sono apa nanya resepnya buat abang, tuh seneng. Yang diomongin makanan yang di luar rumah ya nggak bisa, ya nggak bisa gitu loh. Anak dididik mulutnya makanan Eropa, lahirnya di Bojonggede, masya Allah subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sampai anak gede di daerah sono kagak ngerti nasi uduk, yang dia tahu hamburger, yang dia tahu ini, yang dia tahu itu. Innalillah. Jangan, kesian nih anak, nanti kalau ibu meninggal dia bisa hidup kalau nggak begitu. Coba diadaptasikan dengan lingkungan. Jangan banyak mengeluh dengan makanan, jangan banyak marah-marah. Udah alhamdulillah. Ya Allah nggak betah dah tinggal di Bogor, bala-bala mulu. Bala. Dia mau orang Bogor makannya bala-bala, emang pizza makanannya. Lu kawin sama bule sono. Kadang-kadang suka begitu tuh. Ya, hati-hati nih. Ini kisah nyata yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan aneh seperti itu gitu ya. Ya ini nggak menyinggung, nggak menyindir ya. Tapi kita bicara memang keumumannya seperti itu. Wallahu alam, nggak tahu, mungkin ada, mungkin tidak. Tapi yang pasti memang banyak yang seperti itu. Dan yang terakhir sedekah. Yang keenam, sedekah ini secara bahasa lebar sudut mulut sedekah. Jadi mulutnya lebar. Kayak orang suka ngomong kayak ada ludah ya. Itu sedekah. Artinya orang yang banyak ngomong. Padahal perempuan harus sering ngomong bawel. Cuma yang diomongin berbobot, karena ada dalil yang mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna abadanas indallah qalbul khasih. Boleh banyak ngomong boleh. Ini Ustadz juga ngomong mulu, sejam 2 jam bisa ngomong. Tapi yang diomongin memang dalil. Boleh. Tapi kalau yang diomongin nggak penting, malah ngerumpiin orang, ngebahas aib orang, buruknya orang, anak orang diomongin. Jangan, itu syadaqah. Itu sifat yang buruk. Kenapa? Karena ngomongin yang nggak penting. Diomongin yang nggak penting diomongin. Ini sayang sekali. Tuh 6 sifat tuh. Nah, tuh perempuan suruh jaga diri tuh dari yang 6 itu.